Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan akhir penelitian BIMA dengan skema penelitian dosen pemula tahun 2024, di mana dana penelitian ini didapatkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Judul penelitian adalah Rancang Bangun Alat Pengolah Limbah Kulit Nanas menjadi Pupuk Organik Cair menggunakan Kanse Engineering, di mana ketuanya adalah saya sendiri, yaitu Budeni Fitria Endrawati STPMT dengan NIDN 0005098301. Dan anggota saya adalah Chandra Suryani R, BSc MSc dengan NIDN 0010069201. Latar belakang dari penelitian ini adalah limbah kulit nanas bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair atau POC yang memiliki nilai jual. POC didapatkan dari air lindi hasil pengomposan pada komposter, namun masih jarang penelitian yang menggunakan pendekatan industri seperti Kense Engineering untuk merancang bangun komposter yang menghasilkan POC. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengelola limbah kulit nanas, yang kedua adalah menghasilkan pupuk organik cair, yang ketiga adalah merancang bangun alat pengolah limbah kulit buah nanas menjadi pupuk organik cair atau POC menggunakan Kanse Engineering agar sesuai dengan emosi pengguna. Kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini melihat pengaruh pengadukan, pengaruh hari fermentasi, dan pengaruh jenis reaktor aerob maupun anaerob. Rancang bangun komposter penghasil POC belum pernah dirancang menggunakan tools untuk mengetahui dari sisi emosi pengguna, salah satunya adalah Kanse Engineering. Hasil penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu mulai dari percobaan pada POC, nanas dengan reaktor sederhana, rancang bangun komposter POC, pengumpulan data untuk Kanse Engineering, dan yang terakhir, evaluasi rancangan alat. Pada percobaan sebelumnya, yaitu pada reaktor POC komersil sederhana, didapatkan hasil untuk C organik, keseluruhan desain eksperimen tidak dapat mencapai baku mutu untuk POC, yaitu 10%. Dan nilai NPK secara keseluruhan desain eksperimen tidak dapat mencapai baku mutu untuk NPK, yaitu 2-6%. Nilai rasio C per N, keseluruhan desain eksperimen melebihi baku mutu, di mana rasio C per N-nya tidak boleh melebihi dari 20. Pada tahap percobaan pembuatan pupuk organik cair atau POC dilakukan dengan menggunakan komposter komersil, di mana dari hasil percobaan didapatkan POC dari lindi sebanyak 1 liter yang berhenti menetes pada hari ke-28, di mana karakter POC belum dilaksanakan. Kanse Engineering merupakan metode yang menggunakan image atau feeling secara psikologis dari pengguna terhadap suatu produk yang digunakan dalam merancang suatu produk. Kanse Engineering yang digunakan pada penelitian ini adalah Kanse Engineering tipe 1, yaitu kategori classification, di mana dalam mendesain produk berdasarkan image atau feeling secara psikologis dari pengguna suatu produk melalui identifikasi Kanse word yang kemudian dihubungkan dengan atribut desain spesifik sehingga dapat membuat produk yang sesuai dengan harapan dan emosi pengguna. Didapatkan 7 keyword, yaitu 1 adalah mahal, 2 adalah sulit dioperasikan, 3 adalah kaku, 4 sulit dibersihkan, 5 tidak nyaman, 6 otomatis, 7 tidak menarik. Informasi yang diperoleh dari keyword akan digunakan sebagai dasar untuk membuat kuesioner dengan skala semantik diferensial 5 point, di mana serangkaian kata kunci emosional yang dipilih dari proses pemilihan kata-kata kanse kemudian diatur dalam skala semantik diferensial 5 point untuk menyusun kuesioner, di mana
Keyword yang di sebelah sini adalah mahal, sulit dioperasikan, kaku, sulit dibersihkan, tidak nyaman, otomatis, tidak menarik, yang akan kita berikan penilaian dengan kanse yang berlawanan dari kanse sebelumnya, yaitu murah, mudah dioperasikan, fleksibel, mudah dibersihkan, nyaman, manual, dan menarik. Di mana ada pemberian skala penilaian 1-5 terhadap keyword, baik itu mahal sampai dengan murah. Pada pengolahan data, diketahui untuk uji validitas bahwa data keyword adalah valid, sehingga semua keyword dapat digunakan dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan alat komposter. Dari segi uji reliabilitas, didapatkan adalah data adalah reliable. Dari faktor analisis atau FA, dapatkan bahwa data cukup untuk dilakukan faktor analisis. Dari hasil Measure of Sampling Adequacy atau MSA, didapatkan ada 7 keyword yang kemudian dilakukan iterasi. Diketahui bahwa ada 1 keyword yang memiliki hasil adalah tidak valid, sehingga keyword ini dihilangkan dan kemudian dilakukan iterasi kedua dengan menghilangkan keyword sulit dioperasikan. Sehingga didapatkan pada iterasi kedua, yaitu bahwa seluruh keyword itu adalah valid. Sehingga dilakukan rancang bangun alat komposter berdasarkan keyword yang telah ditentukan. Di mana dalam rancang bangun alat komposter ini dilakukan ada 2 tipe, yaitu komposter tipe pertama, yaitu desain komposter pengaduk manual, baik itu desain komposter anaerob dan desain komposter aerob. Dan yang kedua adalah komposter tipe 2, yaitu desain komposter pengaduk mekanik, yaitu desain komposter anaerob dan desain komposter aerob. Status luaran dari penelitian ini adalah Jurnal Bereputasi Nasional Terindeks Sinta 1-4 dan status luaran adalah accepted pada Jurnal Ilmiah Hijau Cendekia Terindeks Sinta 4. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan rancang bangun dengan pendekatan Quality Function Deployment atau QFD dikarenakan dari hasil penelitian ini bahwa kanse engineering tidak cocok untuk digunakan sebagai evaluasi untuk alat yang sifatnya teknis seperti komposter. Hal ini disebabkan fungsi utama dari komposter bukan pada estetika, tapi pada fungsinya untuk menghasilkan kompos dan POC yang baik, sehingga perlu dilakukan pengembangan dengan menggunakan QFD. Dan yang kedua adalah melakukan percobaan prototipe sehingga siap digunakan untuk masyarakat. Sekian hasil dari penelitian BIMA tahun 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini berguna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.